Selamat datang kembali dalam video series bersama saya, Dimas. Video series ini membahas topik-topik seputar teknologi blockchain. Nah, video series ini diproduksi bersama Akademi Kripto. Sebelum kita masuk ke dalam topik bahasan, kita akan membaca atau melihat dulu halaman disclaimer. Jadi tentu saja akan disediakan berbagai informasi gitu ya. Tetapi semua informasi yang ada di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen atau aset apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika saya menyebutkan satu dua produk, itu bukan berarti endorsement terhadap produk tersebut. Nah, sudah tidak sabar materi apa yang akan kita bahas kali ini, yaitu smart contract execution atau eksekusi kontrak pintar. Nah, ketika kita mau melihat smart contract execution, kita akan melihat di satu platform namanya Ethereum. Ya, kalau Anda 99% saya yakin Anda sudah pernah mendengar soal Ethereum, yaitu nomor 2 dari crypto aset ya di bawah Bitcoin. Nah, satu keunggulan atau nilai plus dari Ethereum ini adalah adanya ekosistem smart contract atau kontrak pintar tuh ya, yang kalau di Bitcoin itu ada kontrak namanya, bukan kontrak nggak ada pintarnya. Tapi kalau di Ethereum smart contract atau kontrak pintar, di mana semua orang dengan persyaratan tertentu ya, dengan ketika seseorang tersebut bisa memenuhi kriteria tertentu, nah itu bisa mendeploy smart contract sesuai dengan keinginannya, yaitu pemrograman atau program yang akan dieksekusi secara on-chain. Nah, kali ini kita akan melihat seperti apa sih model eksekusi dari smart contract yang ada di dalam Ethereum. Nah, pertama kita akan memahami dulu beberapa komponen utama yang ada di EVM. Nah, EVM ini apa? EVM ini kita bisa bayangkan sebagai sebuah mesin virtual, namanya Ethereum Virtual Machine, mesin virtual. Misalnya begini, kalau Anda punya satu komputer atau laptop di rumah, misalnya berbasis Windows. Nah, suatu saat Anda butuh menjalankan satu aplikasi berbasis Linux, misalnya aplikasi Web3. Nah, itu kebanyakan memang berbasis Linux. Kalau berbasis Windows ada, tetapi memang agak kesulitan gitu ya, tidak sefleksibel ketika Anda menggunakan operating system Linux. Nah, sebenarnya ada banyak solusi sih, ada banyak cara untuk Anda menjalankan aplikasi di dalam Linux ini. Tetapi Anda juga bisa memanfaatkan komputer Anda itu misalnya dengan menginstal mesin virtual, misalnya dengan VirtualBox misalnya. Di dalam VirtualBox Anda menciptakan satu box baru dengan sistem operasi Linux. Jadi nantinya Anda mengeksekusi aplikasi berbasis Linux itu di dalam sistem operasi Linux yang berjalan di atas sistem operasi Windows. Begitu. Jadi konsepnya seperti itu. Ini adalah mesin seperti komputer tetapi berjalan di dalam komputer juga, gitu ya. Nah, beberapa komponennya itu sebenarnya mirip seperti komponen komputer dasar atau CPU dasar. Mungkin kalau beberapa di antara Anda belajar soal teknologi informatika atau computer science atau ilmu komputer, Anda mungkin di semester pertama atau semester kedua itu belajar soal komponen CPU. Nah, itu ada namanya program counter gitu ya, atau PC. Nah, ini merupakan satu aplikasi atau satu sistem yang dipakai untuk mendeteksi sebenarnya perintah mana yang akan dijalankan berikutnya, counter. Jadi dia menghitung atau menandai mana perintah yang akan dilanjut, yang akan dieksekusi setelah ini gitu ya. Kemudian ada namanya stack. Stack ini sebenarnya tidak ada di CPU standar, tetapi ada di EVM karena EVM adalah berbasis stack. Nah, stack ini merupakan satu apa ya istilahnya, memori yang temporer. Kalau di CPU mungkin namanya register gitu ya. Tapi kalau di EVM namanya stack. Nah, jadi aplikasi smart contract yang sudah di-compile nanti akan kita lihat seperti apa nanti bentuknya sebelum masuk ke stack nanti seperti apa. Nah, itu kalau di dalam stack kemudian baru dieksekusi. Jadi program counter itu
nandai mana program atau perintah yang akan dikerjakan, kemudian perintah tersebut masuk ke dalam stack, baru dieksekusi dalam stack ini. Kemudian ada memori. Nah, memori adalah tempat penyimpanan data sementara atau temporer, sama seperti RAM pada umumnya. Jadi dia volatile ya. Ketika program tersebut selesai dikerjakan atau selesai dieksekusi, maka data-datanya akan dihapus atau hilang dan tidak bisa diakses lagi. Kemudian ada namanya EVM code atau kode EVM yang immutable atau tidak bisa diubah. Nah, ini sebenarnya merupakan data yang kita simpan di dalam blockchain. Kalau Anda mungkin sudah melihat video-video sebelumnya gitu ya, soal bagaimana smart contract ini dideploy. Nah, ini merupakan kode smart contract yang sudah disimpan di dalam blockchain. Nah, jadi ini nanti akan terhubung dengan program counter. Kemudian nanti beberapa kodenya akan masuk ke dalam stack untuk dieksekusi. Kemudian ada juga namanya storage. Storage itu mirip seperti hard disk atau hard drive. Jadi ketika kita menyimpan di dalam storage ini, maka datanya akan persisten atau non-volatile. Jadi ketika nanti informasinya atau programnya selesai dieksekusi, data yang disimpan di dalam storage ini akan permanen. Kemudian kalau kita lihat sebenarnya immutable, tetapi dia akan disimpan dalam bentuk bool state. Jadi sebenarnya dia permanen di dalam blockchain, tetapi konsepnya adalah dia dalam bentuk bool state. Itu artinya gini, misalnya ada satu smart contract yang dieksekusi di blok nomor 1000 gitu ya. Blok nomor 1000 seseorang, misalnya Alice dan Bob mengirim, si Alice mengirim 1 ETH ke Bob. Artinya saldo Alice misalnya 0, kemudian saldo Bob 1. Ya, karena itu di blok ke nomor ke 1000. Kemudian di blok nomor 1001, si Bob mengirim ETH tadi yang 1 tadi ke Carol misalnya. Ya, jadi nanti saldo di dalam blok nomor 1001, Alice tuh saldonya 0, Bob saldonya 0, Carol saldonya 1. Nah, jadi world state yang ada sekarang ya blok nomor 1001 yang berlaku. Tetapi ketika kita melihat kembali ke belakang, misalnya kita melihat ke blok nomor 1000, itu saldo si Alice 0, saldo si Bob 1. Jadi sebenarnya semua informasi yang disimpan di dalam storage itu permanen, tetapi masa berlakunya itu sesuai dengan tempat blok dia disimpan atau tempat kapan dia dieksekusi gitu ya. Itu seperti kita menulis di buku tulis. Misalnya kita menulis di buku tulis hari ini saldo kita 100. Nah, di halaman nomor 1. Kemudian di halaman nomor 2 saldo kita bertambah jadi 200. Tetapi kalau kita balik lagi ke halaman 1 kan masih ada tuh historinya. Ah, seperti itu. Nah, ini adalah model eksekusinya. Yang tadi komponen-komponennya, komponen EVM sudah kita bahas. Nah, model eksekusinya seperti ini. Tadi kan ada kode EVM, ya kan? Kemudian ada program counter. Kemudian program counter mulai dari entah 0 entah 1 gitu ya. Mungkin 1. Itu menunjuk program mana yang akan dieksekusi. Kemudian instruksinya masuk ke dalam operasi. Nah, operasi ini dieksekusilah dia. Nah, kemudian dia berhubungan dengan stack. Seperti register ya kan. Mana-mana yang perlu disimpan temporer, dimasukkan ke register, itu stack. Kemudian ketika operasi selesai, dia menambah program counter. Jadi counternya ditambah 1, kemudian instructionnya diambil lagi masuk ke sini. Nah, dia juga terhubung dengan penghitung gas. Karena kalau di VM atau di smart contract itu kan semua perintah ada value-nya, semua perintah ada ongkosnya. Nah, itu. Jadi ketika ongkosnya habis, itu ya berhenti. Gagal berarti kalau belum selesai. Kalau sudah selesai ya ketika masih ada sisa, nanti sisanya dikembalikan ke pengeksekusi atau si pemanggil fungsi. Nah, kita lihat di sini. Jadi ketika stack ini dieksekusi, dia bisa saja mengakses memori atau mengakses storage atau
menyimpan data ke memori atau menyimpan data ke storage. Jadi dia dua arah, bisa membaca atau bisa menulis di sini. Kemudian karakteristik di antara memori dan storage ini tadi sudah kita bahas, itu berbeda. Satu volatile, yaitu datanya nanti akan dihapus ketika programnya selesai, tetapi storage ini berbeda. Dia disimpan permanen tetapi dengan konsep world state atau state. Nah, seperti itu model eksekusinya. Sebenarnya kelihatannya simple ya. Nah, ini kalau kita melihat transisinya, state transitionnya seperti ini, dalam bentuk state transition. Ini sebenarnya seperti model matematis sebenarnya. Ketika kita mau melihat sebenarnya si smart contract ini perannya di mana sih dalam hubungannya dengan account state, gitu ya. Jadi setiap account itu ada state-nya, yaitu code dan storage, gitu ya. Ya kita anggap ini account state-nya miliknya contract account, gitu ya. Jadi ada code-nya, ada storage-nya. Ya. Jadi ada address, ada smart contract, itu ada state-nya. Kemudian ketika ada message call atau transaksi, dia akan bisa jadi dia akan mengubah dari sigma t jadi sigma t plus 1. Jadi tadi ada address n yang dipanggil menggunakan perintah itu ya, satu transaksi, kemudian dia akan berubah. Oh, ternyata perubahannya terjadi di storage. Ya, kalau perubahan di code bisa jadi misalnya self destruct. Tapi ini terhadap perubahannya melakukan update terhadap storage. Nah, ini semuanya dieksekusi di EVM atau di Ethereum Virtual Machine. Nah, ini adalah model state transition-nya dalam bentuk matematisnya seperti ini. Nah, kalau Anda penasaran bagaimana sih sebenarnya smart contract itu berubah hingga sampai bisa dieksekusi di dalam EVM. Misalnya kita punya satu kode solidity yang sangat sederhana. Misalnya ada satu variabel storage gitu ya, variabel storage namanya example number. Kemudian di dalam constructor dia akan diubah atau di-assign nilainya jadi 1. Kalau awalnya kan 0 ini ya. Ketika ditulis kan 0, tapi ketika dia dieksekusi dia akan mendapatkan nilai 1. Nah, dia di-compile akan mendapatkan bytecode dan ABI tentu saja ya. Apa itu ABI? Nah, Anda harus melihat video-video yang sebelumnya. Nah, kemudian kita dapat bytecode. Setelah dapat bytecode akan dikonversi menjadi ini, opcode. Ada push1, OX80, push1, OX40, mstore, cal value, dup1, is0, dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya opcode ini levelnya sama seperti di Bitcoin, gitu ya. Jadi Bitcoin sebenarnya bentuknya seperti ini, transaksi, dan kalau dibaca jadi opcode juga. Tapi ini jauh lebih kompleks ketimbang kode-kode atau sistem yang ada di Bitcoin. Karena jauh lebih panjang gitu ya. Nah, kemudian ketika dieksekusi dia akan dibaca satu persatu, dijalankan satu persatu. Push1 itu apa? Itu ternyata push1 OX80, push1 OX40 itu satu kesatuan. Jadi ini artinya mengepush 1 byte on top of the stack. Jadi dimasukin 1 byte. Kemudian ada mstore menciptakan space in memory, ini memory allocation text to parameters yaitu key and value gitu ya. Jadi mstore dan lain sebagainya. Nah, ini adalah bagaimana setiap opcode itu bisa diterjemahkan atau jadi satu perintah yang akan dieksekusi di dalam EVM. Jadilah seperti ini. Nah, jadi ini nanti yang akan menandai program counter dia. Mana yang akan dieksekusi pertama, kemudian mana yang akan dieksekusi berikutnya, dan sebagainya. Kemudian ketika kita menemukan mstore di sini, ternyata dia mengakses memori. Ya, berarti nanti bagian memori yang akan diakses. Gitu. Ketika nanti akan menemukan store kalau tidak salah, store. Kalau ada store, misalnya ini ya, store, itu dia berarti mengakses apa? Storage. Itu data permanen atau non-volatile. Bagian non-volatile diakses di sini. Gitu.
Jadi setiap kode ini akan dieksekusi. Nah, kemudian kita tahu juga kalau di Ethereum itu sebenarnya eksekusinya sekuensial atau satu persatu. Misalnya di dalam satu blok itu ada 1000 transaksi. Ya, akses eksekusinya dari nomor 0, 1, 2, 3, 4, 5 sampai 999. Jadi urut ya. Harus dieksekusi sama seperti tadi cara mengeksekusinya. Dia dibaca dulu bytecode-nya, kemudian diterjemahkan menjadi opcode dan seterusnya. Dieksekusi satu persatu meskipun dia ada di dalam satu blok. Gitu. Jadi sekuensial. Jadi tidak ada model paralel di dalam Ethereum. Nah, gimana cara orderingnya atau ngurutnya, pengurutannya itu bagaimana? Sebenarnya ada banyak faktor yang mempengaruhi. Misalnya ongkos transaksi. Kemudian ada juga validator's favor dalam bentuk MEV atau maximal extractable value. Misalnya si validator tersebut bisa mengambil profit dari sandwich attack misalnya. Jadi dia misalnya mengorder melakukan transaksi pembelian aset tertentu gitu ya. Karena dia melihat nanti akan ada transaksi pembelian lain dalam jumlah besar. Jadi sebelum transaksi tadi dieksekusi, dia sudah menyelipkan transaksi sendiri. Jadi dia mendapatkan profit, transaksinya dieksekusi, harga naik, dia akan jual. Biasanya seperti itu, maksimal extractable value. Nah, demikian informasi atau diskusi yang disampaikan gitu ya, atau materi yang disampaikan di dalam video ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.